Kita sudah terhubung dengan satu penelpon. Ada Mas Ardi. Halo Mas. Halo Mas Taufik. Mas Ardi, boleh dimulai ceritanya Mas? Siap. Ini untuk lokasi diceritain apa disamarkan? Disamarkan aja boleh. Oke, jadi waktu itu di sekitaran tahun 2012, bertepatan di perayaan Waisak ya waktu itu ya. Jadi setelah acara motret di salah satu tempat ibadah di sekitar Magelang, saya berdua tuh sama temen mutusin untuk ngecamp di sekitaran bukit yang bisa motret untuk, jadi kita bisa motret sunrise dan backgroundnya candi itu. Nah kita waktu itu cari informasi warga sekitar, akhirnya ketemu area masuknya. Kebetulan lagi ada warga yang lagi kayak siskambling gitu waktu itu. Kita naik ke atas sampai di sebelum puncak itu di pertengahan, temen saya mutusin untuk buka tenda di situ. Cuman entah kenapa saya ngerasa feelingnya nggak enak di tempat itu, nggak tahu kenapa. Saya ngerasa kok ada yang nggak pas di tempat itu. Akhirnya yang tadinya kita rencana untuk nyampe ke puncak buat nungguin sunrise untuk difoto, mutusin untuk turun ke bawah lagi. Saya sama teman sepakat untuk mungkin bermalam di pos camping aja di bawah. Ntar besok pagi-pagi jam-jam 3 atau jam 4 baru mutusin naik lagi. Nah di sepanjang jalan ke bawah itu teman sempet ngobrol, bro tadi denger suara-suara, ntar aja ceritanya di bawah. Begitu nyampe bawah, kita ngobrol tuh sama warga sekitar yang lagi ronda. Ceritalah teman saya. Saya juga ngomong udah kalau ngobrol-ngobrol sekalian sini biar ada orang lokal juga biar kita tahu. Jadi teman saya cerita di atas itu dia dengar suara gamelan, kayak orang ada pementasan wayang gitu semacam itu. Dan ternyata disautin sama warga sekitar, masnya bukan yang pertama mas denger kayak gitu, sering kejadian mas di sana. Karena kalau di sekitar situ kan misalkan ada acara kayak wayang atau semacamnya itu kan mereka taunya gara-gara ada suara-suara kayak gitu kan. Ada suara-suara, mereka datang ke lokasi. Dan beberapa waktu sebelum kita naik itu emang banyak orang yang sebelumnya yang datang ke atas karena niatnya pengen nonton pertunjukan wayang atau semacamnya, tapi ternyata nggak ada apa-apa. Dan warga sekitar juga akhirnya ngasih tahu bahwa di tempat yang teman saya dengar ada suara-suara gamelan itu adalah lembah, nggak ada perkampungan di sana. Dan warga juga sempet nyeritain juga kalau di sekitar sana itu masih ada pertapa katanya. Jadi orang-orang yang bertapa lama sampai kadang ditumbuhin lumut gitu. Cuman di tempat-tempat tertentu yang nggak banyak orang tahu. Ya kurang lebih ceritanya semacam itu Mas Taufik. Mas Ardi, itu berarti tadi kalau misal diceritain wayang itu memang semacam pancingan agar dikunjungi. Artinya kebanyakan orang yang datang ke situ bukan warga lokal dong. Kalau warga lokal kan berarti udah tahu kalau memang di daerah itu nggak ada perkampungan, atau bagaimana mas? Lebih tepatnya lebih ke kayak warga tetangga desa gitu, bukan di desa sekitar situ. Jadi kayak kalau orang zaman dulu kan kalau mau lihat pertunjukan kayak gitu kan mereka patokannya ada suara rame-rame nih di mana nih. Kan disamperin gitu, ternyata kok begitu nyampe lokasi kok di perbukitan doang nggak ada apa-apa gitu. Terus turun lagi kan di sana kan, kalau turun kan di kondisi itu masih banyak orang kayak ronda gitu kan. Tapi itu kan orang yang apa? Waktu gimana? Itu berarti yang denger juga nggak cuman teman mas, tapi Mas Ardi sendiri juga denger ya?
Nah waktu itu saya kan cuman ngerasa nggak enak aja, cuman saya nggak dengar apa-apa, cuman nggak tahu kenapa waktu di situ tuh ngerasa nggak nyaman. Biasanya kan kita kan memang sering naik gunung tuh. Iya. Di gunung manapun yang sempat kita daki itu nggak ada feeling kayak gitu. Feelingnya lebih kayak positif aja, tapi nggak tahu kenapa di situ tuh ada rasa nggak enak gitu. Mas, kalau boleh tahu ini kan bukannya bukit ini kan lumayan rame ya? Karena beberapa kali kan juga masuk di frame latar sebuah film juga kan. Betul sekali. Tapi di tahun 2012-an kayaknya belum seramai sekarang. Oh, I see. Jadi ketika kita nanjak malam itu ya cuman kita doang yang nanjak, bahkan orang di bawah tuh orang yang ronda tuh sempet heran, man dibiarin dulu. Begitu kita turun baru jarang mas ada yang camp di sana gitu. Nah, begitu kita turun kita minta izin untuk akhirnya nginep di, kan itu di tempat itu kan ada masjid dan ada kayak pos ronda gitu kan yang tempat naiknya. Nah kita mutusin untuk minta izin nginep di pos ronda itu dan pagi-paginya kita baru jalan ke atas. Oke. Langsung ke Mas Febri deh, Mas Feb. Ya. Selamat malam Mas Ardi. Selamat malam, suaranya kurang jelas Mas Febri. Iya. Ya. Kalau yang saya lihat ya Mas ya, di bukit tersebut ya ada perkampungan goib gitu. Berarti memang yang didengar teman saya itu memang benar-benar seperti kayak ada pegelaran wayang gitu ya Mas ya? Iya memang ada Mas. Dan bahkan itu pun sering terjadi ya. Sering terjadi itu. Kalau semisal nih Mas, ya? Teman saya tertarik untuk melihat itu dan ngikutin asal suara, atau misal memutuskan ngecamp di sekitar situ, apa akan ada gangguan ya Mas ya? Pasti ada Mas, pasti ada gangguan. Bahkan sampai yang ini gangguan yang paling ekstrim ya. Sampai temennya Mas itu sampai masuk ke dimensinya dia gitu Mas. Oh gitu. Tapi kalau pertanyaan saya ini Mas, kita kan berangkat sama-sama nih Mas ya? Iya. Kondisi badan sama-sama capek lah. Tapi kenapa di kondisi kayak gitu teman saya ngedenger dan saya enggak, tapi lebih kayak ada rasa yang nggak enak di situ. Iya. Kalau seperti itu ya Mas. Kalau saya sendiri yang nanggepnya kalau seperti itu tingkat kepekaannya Mas. Oh gitu ya. Iya. Tingkat kepekaan setiap orang kan pasti berbeda-beda gitu. Oh ya, di lokasi yang sama itu juga warga pernah cerita sempat dulu tuh ada yang ngecamp di situ. Dari penuturan yang sempat ngecamp itu dia bilang ada suara harimau di sekitar dia mendirikan tenda gitu. Nah itu untuk harimaunya sendiri itu tuh apakah memang secara real ada di dunia nyata atau sesuatu yang lain ya Mas? Kalau sosok harimau ada dua ini Mas. Sosok harimau yang secara gaib itu sudah pasti ada, dan yang sosok harimau nyata ada Mas, tapi jarang sekali untuk menunjukkannya, mewujudkannya. Itu justru malah sesuatu yang lain ya? Iya. Dan ini kalau yang saya mencoba flashback tadi, di situ dulunya memang kampung ya. Oh, kampung. Kampung, ya memang kampung gitu. Dan yang menempati kampung-kampung tersebut itu orang-orang yang secara kebatinan udah mumpuni lah gitu. Ya kasarannya orang-orang pintar lah gitu. Atau orang-orang di masa lalu yang dulu masih
ilmu kebatinannya tinggi gitu Mas. Iya betul. Jadi ada korelasi sama cerita warga yang di situ tuh menjadi salah satu tempat untuk pertapa, bermeditasi atau semacamnya gitu ya Mas ya? Iya Mas, karena kan namanya orang kalau bermeditasi terus bertapa gitu ya, satu cari tempat yang sunyi. Betul. Yang kedua, cari energi alam di sekitaran itu yang tinggi gitu ya, yang kuat gitu. Dan salah satunya bukit tersebut ya. Ya. Oke, tapi bener sih. Ditambah lagi pada zaman dulunya itu di situ adalah kampung yang orang-orang yang hidup di situ itu orang mumpuni ya, dalam segi kebatinan ya. Ditambah lagi dengan itu gitu. Betul, tapi ya benar sih tadi bilang di tahun 2012 pasti berbeda dengan sekarang, karena kalau sekarang memang jauh lebih rame ya. Tapi kalau di era sekarang ini masih suka muncul nggak Mas Feb, kalau dirasain Mas Feb suara gamelan itu? Pasti Mas, tapi ya nggak sesering kayak dulu ya. Kayak dulu. Tapi pasti ada itu. Okay. Ada satu tambahan lagi nih Mas Feb. Jadi masih di lokasi sekitar. Di tahun itu kan kayaknya nggak salah tuh kan nggak lama setelah Merapi meletus ya kalau nggak salah tuh. Jadi warga sekitar juga sempat cerita ketika ada setelah kejadian Merapi meletus kan banyak aliran lahar dingin tuh Mas. Iya. Yeah. Jadi mereka beberapa ada yang lihat kayak batu besar tapi dia masuk ke kamar yang ukuran pintunya lebih kecil. Terus batu-batu besar itu kan menggelinding dari atas tuh Mas. Iya. Jadi kalau warga itu melihat dengan senter gitu ya, itu ketika dilihatin berhenti dia Mas. Tapi ketika dialihkan ke pandangan lain dia menggelinding lagi. Termasuk ada kayak pohon kelapa turun dari atas, kalau lihat kayak jembatan gitu dia nunduk gitu. Hal kayak gitu menurut Mas Febri kayak gimana tuh Mas? Ya. Itu yang apa namanya? Pohon kelapa ya? Iya. Itu kalau lihat jembatan nunduk gitu. Jadi kan logikanya kalau ada pohon kelapa hanyut, itu kan harusnya kan terhenti karena jembatan gitu ya Mas ya. Tapi dia kayak kalau orang tuh kayak nunduk terus nanti berdiri lagi gitu. Kalau menurut saya Mas itu, kalau dikaitkan dengan hal gaib atau mistis ya, itu seperti kayak danyang ya, danyangnya di danyang Merapi. Bukan Merapinya ya. Danyang yang di sekitaran tempat itu ya. Kayak melindungi areanya gitu ya Mas. Oh gitu. Jadi memang kayak lahar dingin terus kayak batu-batu itu memang khusus dibuatkan jalur gitu. Oh gitu. I see. Kalau untuk yang masuk ke dalam ruangan kayak kamar gitu tapi bersedangan ukuran batunya itu lebih besar daripada pintunya, itu juga termasuk dari danyangnya gitu Mas? Ya. Itu salah satu apa ya namanya? Salah satu cara danyang-danyang atau penguasa-penguasa tempat disitulah salah satu cara untuk gimana caranya biar daerah saya itu nggak rusak gitu. Oke. Ya intinya sesuatu yang susah di logika gitu ya Mas. Iya. Berarti kalau lebih energi positif ya Mas di lingkungan sekitar situ ya Mas ya. Nah itu tuh. Positif. Kalau yang saya rasakan itu positif ya Mas ya. Begitu ya. Kalau yang saya rasakan. Tapi artinya di bukit tersebut kalau misal camping dan mendengarkan suara gamelan pun nggak masalah harusnya.
Gak masalah sih Mas, memang kalau yang saya lihat memang itu tempatnya gitu. Mas Ardi, terima kasih banyak untuk ceritanya malam hari ini ya Mas.